Aku tidak tahu sejak kapan semuanya mulai berubah. Mungkin sejak suamiku semakin sibuk dengan pekerjaannya. Atau mungkin sejak aku terlalu sering mengalah, terlalu sering memahami, sampai akhirnya aku sendiri lupa bagaimana rasanya dipahami. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku berbaring di ranjang yang terasa dingin. Di sampingku, suamiku sudah tertidur lelap. Punggungnya membelakangiku, seperti ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba memejamkan mata, tapi pikiranku terus berisik. Aku sebenarnya kurang apa? Bisikku dalam hati. Aku merindukan hal-hal kecil. Sapaan hangat, pelukan tanpa alasan, atau sekadar ditanya bagaimana hariku. Tapi semuanya terasa seperti sesuatu yang dulu pernah ada, dan kini menghilang tanpa jejak. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu. Seperti biasa, aku menyiapkan sarapan. Suamiku hanya duduk sebentar, makan dengan cepat, lalu pamit berangkat kerja. "Mas, nanti pulang jam berapa?" tanyaku pelan. "Belum tahu, lagi banyak kerjaan," jawabnya singkat, tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk. Pintu tertutup. Dan rumah kembali sunyi. Hari itu terasa panjang. Aku mencoba mengisi waktu dengan membersihkan rumah, menyiram tanaman, bahkan menonton televisi, tapi semuanya terasa kosong. Tidak ada yang benar-benar mengisi hatiku. Sampai siang menjelang, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku mengernyit. "Siapa ya?" Aku berjalan ke pintu dan membukanya. Dan di sanalah aku melihat dia, teman suamiku. Dia tersenyum ramah saat melihatku. "Maaf ganggu, Mbak." "Masnya ada?" tanyanya sopan. Aku menggeleng. "Lagi kerja." "Ada perlu ya?" "Oh, iya, cuma mau titip barang." "Tapi nggak apa-apa, nanti saja." Aku mengangguk, lalu tanpa sadar berkata, "Masuk dulu aja." Daripada bolak-balik. Entah kenapa aku mengatakan itu. Mungkin karena aku terlalu lama tidak berbicara dengan siapapun. Dia sempat ragu, tapi akhirnya masuk. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah ini tidak terasa sepi. Aku tidak tahu saat itu, bahwa keputusan kecil itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dia duduk di ruang tamu dengan sikap yang tetap sopan, tapi entah kenapa kehadirannya terasa berbeda. Tidak seperti tamu biasa yang datang lalu pergi, ada sesuatu dari dirinya yang membuat suasana rumah ini terasa hidup. Aku menyuguhkan teh hangat seadanya. "Maaf ya, cuma ini yang ada," kataku sambil meletakkan cangkir di depannya. Dia tersenyum. "Nggak apa-apa, Mbak. Malah saya yang jadi nggak enak sering ganggu." Aku menggeleng pelan. "Nggak ganggu kok, justru." Aku berhenti, merasa canggung dengan kalimatku sendiri. "Justru?" tanyanya, sedikit penasaran. Aku tersenyum tipis, mencoba menutupi perasaanku. "Nggak apa-apa." Percakapan kami berlanjut ringan. Tentang hal-hal sederhana, cuaca, pekerjaan, bahkan cerita kecil tentang suamiku. Tapi anehnya, aku merasa lebih didengar. Setiap aku berbicara, dia benar-benar memperhatikan. Matanya tidak sibuk dengan hal lain, tidak seperti seseorang yang hanya sekadar menjawab. Sudah lama aku tidak merasakan itu. "Masnya jarang di rumah ya, Mbak?" tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam sesaat. "Iya, lagi sibuk kerja," jawabku singkat, meski dalam hati aku ingin mengatakan lebih banyak. Dia mengangguk pelan,
seolah mengerti tanpa perlu aku jelaskan panjang lebar. Kalau Mbak butuh apa-apa, bilang saja. Jangan dipendam sendiri. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa, tepat mengenai sesuatu di dalam hatiku. Aku menunduk, memainkan ujung bajuku. Terima kasih. Sejak hari itu, dia mulai lebih sering datang. Awalnya dengan alasan yang jelas, mengantar barang, menanyakan sesuatu tentang pekerjaan suamiku, atau sekadar mampir sebentar. Tapi lama-lama, kehadirannya terasa seperti kebiasaan yang tidak lagi aneh. Dan aku mulai menunggunya. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Rumah terasa semakin dingin dari biasanya. Aku duduk sendiri di ruang tamu, memeluk lututku sambil menatap jendela. Suamiku mengirim pesan bahwa dia akan pulang terlambat lagi. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Aku terkejut, lalu segera membukanya. Dan seperti yang entah kenapa sudah kuduga. Dia berdiri di sana, sedikit basah karena hujan. Maaf, Mbak, kehujanan di jalan. Boleh neduh sebentar, katanya. Aku mengangguk cepat. Iya, masuk aja. Dia masuk, dan aku segera mengambilkan handuk kecil. Nih, nanti sakit kalau dibiarkan, kataku pelan. Saat aku menyerahkan handuk itu, jari kami sempat bersentuhan. Singkat, tapi cukup untuk membuatku terdiam. Dia juga tampak sedikit kaku, lalu tersenyum tipis. Makasih. Aku mengalihkan pandangan, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. Hujan di luar semakin deras. Dan di dalam rumah ini, suasana terasa semakin hangat. Kami duduk tidak terlalu jauh. Tapi cukup dekat untuk merasakan kehadiran satu. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan, jam di dinding yang terasa berjalan lebih lambat, suara motor di depan rumah yang selalu membuatku berharap, dan perasaan aneh setiap kali namanya muncul di pikiranku. Aku tahu ini tidak benar. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal bahwa aku menunggunya. Hari demi hari, kehadirannya menjadi semakin sering. Dan tanpa kusadari, aku mulai menyesuaikan diriku dengan kehadirannya. Aku memilih baju yang lebih rapi meski hanya di rumah. Aku mulai memasak lebih banyak, dengan alasan siapa tahu ada yang datang. Bahkan aku mulai tersenyum lebih sering, bukan karena aku bahagia, tapi karena aku berharap. Sampai suatu sore, semuanya terasa berbeda. Hari itu langit mendung sejak pagi. Udara terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang akan terjadi. Aku sedang merapikan ruang tamu ketika pintu diketuk. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu itu dia. Dan benar saja, saat pintu kubuka, dia berdiri di sana. Kali ini tanpa senyum yang biasa. Wajahnya terlihat lebih serius. Masuk, kataku pelan. Dia masuk tanpa banyak bicara. Suasana tiba-tiba terasa canggung, berbeda dari biasanya. Ada apa? Tanyaku, mencoba mencairkan suasana. Dia terdiam sejenak, lalu menatapku. Mbak, aku harus jujur. Dadaku langsung terasa sesak. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi aku merasa. Aku terlalu sering kesini bukan karena urusan sama Mas. Aku membeku. Kalimat itu adalah sesuatu yang selama ini aku hindari. Sesuatu yang aku tahu ada, tapi tidak pernah ingin aku dengar dengan jelas. Aku datang karena Mbak Sunyi.
Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Aku menunduk, tanganku gemetar. Jangan, bisikku pelan. Jangan bilang itu. Kenapa? Suaranya lebih lembut, tapi tegas. Karena ini salah. Air mataku mulai menggenang. Iya, ini salah, jawabku lirih. Aku istri orang, dan kamu. Aku tahu, potongnya cepat. Aku tahu semuanya. Tapi perasaan ini, nggak bisa aku bohongi. Aku menggeleng, mundur 1 langkah. Ini harus berhenti, kataku, mencoba tegas meski suaraku bergetar. Dia mendekat 1 langkah. Aku mundur lagi. Kalau memang harus berhenti, kenapa Mbak nggak pernah benar-benar menghindar dariku? Tanyanya pelan, tapi menusuk. Aku terdiam. Karena aku tidak punya jawaban. Atau mungkin, aku tidak berani mengakuinya. Tiap aku datang, Mbak selalu buka pintu, lanjutnya. Tiap aku bicara, Mbak selalu dengar. Kalau ini salah, kenapa kita sama-sama nggak berhenti dari awal? Air mataku jatuh. Aku membenci kenyataan bahwa dia benar. Aku cuma kesepian, bisikku hampir tak terdengar. Dan untuk pertama kalinya, aku mengakui itu dengan jujur. Dia terdiam. Tatapannya berubah. Bukan lagi sekadar seseorang yang datang sebagai tamu, tapi seseorang yang melihatku, benar-benar melihatku. Aku juga, jawabnya pelan. Kalimat itu membuat semuanya terasa semakin rumit. Jarak di antara kami kini hanya beberapa langkah. Aku tahu aku harus menjauh. Aku tahu aku harus menghentikan ini sekarang juga. Tapi kakiku terasa berat. Hatiku terlalu lemah. Dan saat itu, tanpa kusadari, aku tidak lagi mundur. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan batas itu perlahan menghilang. Waktu seolah berhenti. Tidak ada lagi suara hujan di luar, tidak ada detak jam yang terdengar. Yang ada hanya aku, dia, dan perasaan yang sudah terlalu lama dipendam. Aku harus pergi, bisikku pelan, tapi kakiku tetap terpaku. Dia menatapku, seolah tahu bahwa kata-kataku tidak sejalan dengan hatiku. Kalau memang harus, kenapa Mbak nggak melangkah? Tanyanya lirih. Aku terdiam. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak ingin pergi. Aku lelah merasa sendiri. Aku lelah menjadi kuat sendirian. Dan di saat itu, aku melakukan sesuatu yang bahkan sampai sekarang sulit kuterima. Aku tidak menjauh. Aku membiarkan semuanya terjadi. Bukan karena aku tidak tahu ini salah. Tapi karena aku terlalu lama merasa kosong. Hari itu menjadi garis yang membelah hidupku menjadi 2, sebelum dan sesudah. Setelah itu, semuanya berubah. Rumah ini masih sama. Dindingnya, perabotannya, bahkan rutinitasnya tidak ada yang berubah. Tapi suasananya terasa berbeda. Lebih hangat. Namun juga lebih menyesakan. Setiap kali suamiku pulang, aku merasa bersalah. Setiap kali dia berbicara padaku, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Mas capek, katanya suatu malam sambil menjatuhkan diri ke kasur. Aku hanya mengangguk. Istirahat ya. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang sudah terjadi di rumah ini saat dia sibuk di luar sana. Dan aku tidak punya keberanian untuk mengatakan apapun. Hari-hari berikutnya menjadi semakin rumit. Aku mencoba menjauh. Aku mencoba menghindari.
Tapi setiap kali aku mendengar suara langkah di depan rumah, hatiku berdebar dengan cara yang sama. Aku membencinya. Aku membenci diriku sendiri karena merasakan itu. Sampai suatu hari, semuanya mulai runtuh. Sore itu, aku sedang duduk sendiri ketika ponselku bergetar. Pesan dari nomor yang tidak kukenal. Tanganku gemetar saat membukanya. Dan saat aku membaca isinya, dunia seakan berhenti berputar. Hati-hati kalau main rahasia. Nggak semua bisa tetap tersembunyi. Aku membeku. Nafasku tercekat. Siapa ini? Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin ini hanya salah kirim. Tapi kemudian, pesan kedua masuk. Rumah sepi bukan berarti nggak ada yang lihat. Tanganku langsung dingin. Aku berdiri, menatap sekeliling rumah dengan panik. Tiba-tiba, tempat yang selama ini terasa sunyi, berubah menjadi menakutkan. Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang melihat? Atau, selama ini aku hanya terlalu naif? Malam itu, suamiku pulang seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak bisa menatapnya. Ada apa? Tanyanya, heran melihatku gelisah. Aku menggeleng cepat. Nggak apa-apa. Tapi jelas, semuanya tidak lagi baik-baik saja. Karena rahasia yang kupikir aman, kini mulai menunjukkan tanda-tanda akan terungkap. Dan aku tahu, saat itu terjadi, bukan hanya hatiku yang akan hancur, tapi seluruh hidupku. Dua kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatku terkejut. Setiap bayangan terasa mencurigakan. Aku bahkan tidak berani membuka ponselku lagi, takut ada pesan lain yang lebih menghancurkan. Pagi datang, tapi tidak membawa ketenangan. Aku berdiri di dapur dengan tangan gemetar, mencoba membuat sarapan seperti biasa. Tapi pikiranku kacau. Siapa yang tahu? Seberapa banyak yang mereka lihat? Dan yang paling menakutkan, apa yang akan terjadi kalau suamiku tahu? Mas berangkat dulu. Suara suamiku membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, berusaha tersenyum. Hati-hati. Dia mengangguk, lalu pergi seperti biasa. Pintu tertutup. Dan lagi, rumah ini sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu tidak lagi terasa kosong. Melainkan, mencekam. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya teror iseng. Mungkin tidak ada yang benar-benar tahu. Sampai siang hari, seseorang mengetuk pintu. Jantungku langsung berdegup kencang. Dengan langkah ragu, aku mendekat dan membuka pintu. Dan saat itu, dunia seakan runtuh. Di depan pintu, berdiri seorang wanita. Tatapannya tajam. Wajahnya penuh emosi yang ditahan. Aku belum sempat bertanya, ketika dia langsung berbicara. Kamu pikir aku nggak tahu? Aku membeku. Apa? Maksudnya, suaraku hampir tidak terdengar. Dia tersenyum sinis, lalu mengangkat ponselnya. Dan di layar itu, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Foto. Foto yang diambil dari sudut yang tidak pernah kusadari. Foto yang menunjukkan aku dan dia di dalam rumah ini. Nafasku terhenti. Sudah cukup pura-puranya, katanya dingin. Aku istri dari pria yang sering kamu biarkan masuk ke rumah ini. Air mataku langsung jatuh. Semua yang kutakutkan menjadi nyata.
Aku bisa jelasin, kataku terbata. Jelasin apa? Potongnya tajam. Bahwa kamu kesepian? Bahwa suamimu sibuk? Atau bahwa kamu lupa batas? Setiap kata yang dia ucapkan seperti menamparku tanpa ampun. Aku tidak bisa menjawab. Karena semua itu benar. Sekarang giliranku, lanjutnya pelan. Aku sudah kirim semuanya. Aku menatapnya dengan mata membesar. Kirim? Ke siapa? Dia menatapku lurus. Ke suamimu. Dunia seakan berhenti. Aku mundur satu langkah, tubuhku hampir tidak bisa berdiri. Kenapa? Bisikku lemah. Dia tertawa kecil, tapi penuh luka. Karena aku juga tersakiti. Sunyi. Tak ada lagi yang bisa kuucapkan. Dia berbalik, lalu pergi begitu saja. Meninggalkanku dalam keadaan hancur. Aku jatuh terduduk di lantai. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Semuanya sudah berakhir. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Tanganku gemetar hebat. Dengan napas tertahan, aku mengangkatnya. Mas. Tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, suara di seberang sana membuatku membeku. Jangan panggil aku seperti itu lagi. Dingin. Penuh kekecewaan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar kehilangan segalanya. Ponsel itu masih menempel di telingaku, tapi tidak ada lagi suara. Sambungan sudah terputus. Seperti hubungan kami. Aku terduduk di lantai, tubuhku lemas, air mata terus mengalir tanpa henti. Semua yang selama ini kupikir bisa kusembunyikan, akhirnya terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Rumah ini terasa asing. Dinding yang dulu menjadi saksi kebahagiaan kecilku, kini seperti menghakimi setiap langkahku. Malam itu, suamiku pulang. Tidak ada suara salam. Tidak ada tatapan hangat. Hanya langkah kaki yang berat, dan aura dingin yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku berdiri di ruang tamu, menunggunya dengan tubuh gemetar. Saat dia masuk, mata kami bertemu. Dan di sana, aku tidak lagi melihat cinta. Hanya kekecewaan. Kamu mau jelasin? Suaranya datar. Terlalu datar untuk seseorang yang sedang hancur. Air mataku jatuh lagi. Aku salah, Mas. Suaraku bergetar hebat. Aku kesepian, aku. Jangan. Dia mengangkat tangan, menghentikanku. Jangan pakai alasan itu. Aku terdiam. Semua orang punya alasan, lanjutnya pelan. Tapi nggak semua orang memilih untuk mengkhianati. Setiap katanya menancap dalam. Aku tidak bisa membela diri. Karena memang tidak ada yang bisa dibela. Aku kerja, buat kita, katanya lagi, kali ini dengan suara yang mulai pecah. Aku capek, iya. Tapi bukan berarti aku berhenti peduli. Aku menangis semakin keras. Aku cuma merasa sendiri, bisikku. Dia tertawa pahit. Dan sekarang kamu benar-benar sendiri. Kalimat itu menghancurkanku sepenuhnya. Dia berjalan melewatiku, masuk ke kamar, lalu keluar lagi dengan tas di tangannya. Aku panik. Mas, mau kemana? Dia berhenti sebentar, tapi tidak menoleh. Aku butuh waktu, jauh dari kamu. Mas, jangan pergi, aku memohon, suaraku hampir hilang.
Tapi dia tetap melangkah. Pintu terbuka. Dan kali ini, yang pergi bukan hanya dia, tapi juga harapanku. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Hanya keheningan yang kini benar-benar nyata. Dan dia, pria yang dulu mengisi kekosonganku, juga menghilang. Tanpa penjelasan. Tanpa jejak. Seolah semua yang terjadi tidak pernah berarti apa-apa baginya. Aku akhirnya benar-benar sendiri. Di rumah yang sama. Di ranjang yang sama. Tapi dengan hati yang jauh lebih kosong dari sebelumnya. Kini aku mengerti. Kesepian bukan alasan untuk mengkhianati. Karena pada akhirnya, kesepian itu tidak hilang. Ia hanya berubah. Menjadi penyesalan yang tak ada habisnya. Dan aku harus hidup dengan itu. Selamanya.